Baik, selamat sore semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Lani. Baik, tema sore hari ini firman Tuhan itu adalah mengenal pribadi Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini mengenal pribadi Tuhan. Tetapi seberapa dalam, seberapa kita mengenal Tuhan. Ini sama seperti pada waktu Bapak Ibu mengenal pasangan Bapak Ibu sekalian, suami atau istri dulu pertama kali sebelum menikah, ya pasti ada pengenalan dulu, saling mengenal, ya saling tahu dulu, ya. Nah, seberapa dalam kita mengenal pasangan kita itu berbeda-beda, ya. Demikian juga waktu kita mengenal pribadi Tuhan, ya. Tadi kita sudah mendengar kesaksian Ibu Sarah Filia, bagaimana di dalam kondisi sakit dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Artinya dia semakin mengenal bahwa Tuhan itu yang menguatkan dia, bahwa Tuhan itu yang menolong dia, Tuhan itu yang membantu dia melalui masa-masa sulit. Nah, sore hari ini kita mau belajar mengenal pribadi Tuhan. Baik, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri ini maksudnya adalah iblis, ya, adalah kuasa kegelapan, adalah setan, ya. Datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini kata-kata Yesus, ya. Ini kata-kata Yesus. Jadi pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, aku datang supaya mereka, yaitu kita semua, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jadi ini saling bertolak belakang, ada kontra, ya. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Hati manusia, ya. Pikiran manusia, keinginan manusia, ya, dicuri. Dan dia membunuh. Membunuh maksudnya apa? Dia membunuh karakter, dia membunuh hati nurani, ya, manusia. Dia membunuh keinginan untuk datang kepada Tuhan. Dia membunuh kerinduan untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan terakhir dia membinasakan. Artinya membuat kita celaka, membuat kita terseret masuk di dalam neraka. Ya, itulah pekerjaan dari iblis. Tetapi dikatakan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, ya. Pertama, supaya kita mendapatkan hidup, ya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan pencuri hanya memikirkan satu hal. Ia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Ya, ini terjemahan dari The Passion Translation. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Ya, jadi ada kontradiksi. Tuhan selalu datang membawa harapan. Tuhan selalu datang memberikan, membawa sesuatu, ya, hidup dan kelimpahan, ya, bicara melebihi bahkan apa yang kita harapkan, ya, hidup dalam segala kepenuhannya hingga melimpah ruah. Jadi di sini dijelaskan bagaimana Tuhan itu berkeinginan baik kepada setiap kita. Tuhan berkeinginan dan selalu punya niat baik kepada kita. Ya, saya mencatat di sini, jangan pernah menilai Tuhan berdasarkan apa yang kita alami dan yang tidak kita alami di dalam kehidupan ini. Ya, jadi kita nggak bisa menilai Tuhan tuh, oh saya ngalamin sakit penyakit, oh saya mengalami sakit penyakit, oh Tuhan itu jahat sama saya, oh Tuhan itu nggak adil sama saya. Itu orang yang di sana, orang yang istilahnya jahat, orang yang nggak benar, nggak kenal Tuhan, dia hidup sehat-sehat aja, dia hidup baik-baik aja, mulai membanding-bandingkan, ya. Jadi kita menilai Tuhan berdasarkan apa yang kita alami dan yang tidak kita alami.
oh di sana lebih diberkati daripada kita. Ya, kita hidup pas-pasan, di sana hidup padahal kehidupannya nggak benar, tetapi hidupnya mewah-mewah, tidak pernah berkekurangan. Jadi kita menilai Tuhan dari yang terjadi yang tidak kita alami atau tidak kita peroleh di dalam kehidupan ini. Nah, ini sesuatu yang salah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melihat Tuhan berdasarkan firman Tuhan tadi, bahwa aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi selalu berpikir Tuhan itu memiliki niatan baik di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memiliki kehendak baik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir yang negatif tentang Tuhan. Ya, kalaupun Bapak Ibu hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit, masih bergumul dengan kelemahan tubuh, Bapak Ibu dengarkan kata-kata saya, bahwa semua itu diizinkan Tuhan supaya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nanti di akhir saya kasih ilustrasinya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sering saya sampaikan kalau saya melayani pasien ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, kami melayani ya langsung onsite ke rumah sakit, ke rumah-rumah kos ya. Nah, ilustrasi ini sering saya sampaikan ya. Jika Bapak Ibu memiliki sebuah mobil merek Honda ya, dan mobil Bapak Ibu ini keadaannya rusak ya. Pertanyaannya, akan dibawa kemana ya kalau rusak ya? Mobil Honda rusak dibawa ke bengkel Toyota, begitu ya? Enggak, Bapak Ibu. Mobil Honda rusak dibawa ke bengkel Honda atau service center Honda. Demikian juga kalau mobilnya Bapak Ibu sekalian mereknya Toyota dan dalam keadaan rusak ya, mau dibawa kemana ya? Apa ke bengkel Suzuki atau ke bengkel Honda? Tentunya kalau mereknya Toyota, dibawanya ke bengkel Toyota, service center Toyota. Kenapa dibawa ke sana? Karena di sana ada suku cadangnya, di sana ada service centernya, di sana ada teknisinya yang memang sudah certified, yang sudah di training untuk memperbaiki mobil merek Toyota. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, jika Bapak Ibu ya mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, ada kerusakan organ tubuh, dibawanya kemana? Ya, kalau tadi mobil Toyota rusak dibawa ke bengkel Toyota. Mobil Honda rusak dibawa ke bengkel atau service center Honda. Nah, kalau yang sakit itu manusia, ya, Bapak Ibu mengalami sakit, kerusakan ya kan organ tubuh, ya, ada kelemahan, ada sakit penyakit. Nah, dibawanya kemana? Ya, Bapak Ibu mungkin bisa menjawab, oh dibawanya ke rumah sakit atau klinik, ya. Ya itu yang sekarang ya, yang terlihat. Tetapi ya, kalau kita flashback lagi, Bapak Ibu semua diciptakan oleh Tuhan. Jadi teknisinya ya, servisnya manusia itu sebenarnya ya, bengkelnya manusia itu adalah Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan, ya. Jadi pada waktu kita sakit, pada waktu kita mengalami masalah dengan tubuh kita, ya, pertama kali kita harus datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah pencipta kita. Karena Dia yang menciptakan semua organ tubuhnya Bapak Ibu sekalian ya, dari dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu semua sampai spare part terkecilnya ya, otot, saraf, darah, semua tulang ya, terus kemudian bagian-bagian lain lah, part-part itu semuanya diciptakan Tuhan dengan baik ya, diciptakan Tuhan. Dan Tuhan tahu ya, Tuhan tahu karena Dia yang menciptakan, Tuhan tahu ya. Dia menciptakan, Dia tahu kondisi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertama kali ketika kita mengalami sakit, datanglah dulu kepada Tuhan ya. Datang kepada Tuhan karena Dia yang menciptakan kita. Berdoa bawa kepada Tuhan. Nah, di sini katanya Yesus itu penyembuh, tabib yang agung. Bapak Ibu tahu sekalian kan,
di dalam kitab Matius sampai Yohanes diceritakan bagaimana Tuhan Yesus berjalan dari desa ke kota. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati dan seterusnya dan seterusnya. Banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan. Karena apa? Dia mengerti dan dia mengenal semua bagian-bagian tubuh terkecil di dalam tubuh manusia. Karena dia yang menciptakan. Dia yang melakukan, dia yang menciptakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sakit, yang pertama ingat kepada Tuhan. Ya. Oke. Wahyu 3 ayat 20 berkata, sesuai dengan gambar yang tadi ya sebelumnya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Huruf yang kuning, yang saya tandai kuning, itu tindakan Tuhan Yesus ya. Jadi kata mengetok, masuk mendapatkannya, itu adalah tindakan Tuhan Yesus ya di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini. Tetapi huruf yang merah itu adalah respon kita yang Tuhan harapkan kita lakukan. Jadi responnya tadi dikatakan Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar ya, garis merah tuh ya, mendengar suaraku dan membukakan pintu, ya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama. Jadi respon kita seharusnya adalah ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, yang pertama kita harus dengar, ya, harus dengar suara Tuhan. Kita harus tahu ini suara Tuhan, ya. Yang kedua adalah membukakan pintu, artinya mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk di dalam kehidupan kita pada waktu kita membukakan pintu hati kita. Ya. Jadi huruf merah ini yang mendengar dan membukakan pintu, yang mendengar suara Tuhan dan membukakan pintu, itu adalah sesuatu yang hanya kita yang bisa lakukan. Ya, Tuhan cuma bisa berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, Tuhan nggak bisa memaksa masuk dalam hidup kita. Tetapi bagian kita adalah mendengar suaranya, ya, ketukan itu suara Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ngetuk pintu kan, permisi, permisi, tok 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 tok, permisi, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dengar suaranya, ya, ketukannya dan suaranya Tuhan, ya. Baru Bapak Ibu membukakan pintu. Itu adalah respon yang standar yang harus kita lakukan ketika kita melihat Tuhan berdiri di buka pintu dan mengetuk. Nah, baru yang huruf hijau dikatakan ini tindakan bersama, ya. Waktu kita mendengar, membukakan pintu, dikatakan baru Tuhan masuk mendapatkan kita, ya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi pada waktu kita mengizinkan Tuhan masuk, maka terjadilah kolaborasi, makan bersama-sama, ya. Makan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu izinkan tamu Bapak Ibu yang ngetok pintu, permisi, permisi, ketok pintu. Bapak Ibu mendengar, membuka pintu, membayangkan ya, Bapak Ibu masuk, dikatakan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu mengundang Yesus enggak cuma di depan pintu gitu, tapi lebih masuk lebih dalam lagi. Dan terjadi kolaborasi, makan bersama-sama. Artinya Bapak Ibu dipuaskan, dikenyangkan oleh Tuhan, ya. Jadi tugas kita ya, mulai dengan 2 langkah sederhana. Ya. Mendengar dan membukakan pintu hati. Nah, sore hari ini sebelum saya lanjutkan ke khotbah berikutnya, saya ingin Bapak Ibu melakukan langkah sederhana. Mendengar dan membukakan pintu hati. Artinya saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu mungkin selama ini dengan sakit penyakit yang ada ngedumel di dalam hati, berkeluh kesah, ya. Bapak Ibu bersungut-sungut, ya. Di dalam hati sih mungkin, ya. Menyalahkan Tuhan, ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, si B, nyalahin dokter, nyalahin obat, nyalahin semua disalahin, ya. Gitu. Terus kemudian Bapak Ibu
merasa tidak bahagia dengan kondisi yang Bapak Ibu alami saat ini. Merasa bahwa ini terlalu berat buat Bapak Ibu sekalian. Dengar Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan berdiri di muka pintu. Ya. Dia mengetuk, ya kan? Dan respon kita adalah mendengar dan membukakan pintu. Dan sore hari ini izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang mau untuk berdoa bersama-sama dengan saya, taruh tangan kanan Bapak Ibu sekalian di dada Bapak Ibu sekalian dan ikuti doa saya. Doa yang sederhana sore hari ini. Taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada dan katakan, Tuhan Yesus, aku mendengar. Dan aku sore hari ini membukakan pintu hatiku bagi Engkau. Untuk Engkau masuk dalam hatiku, berkuasa dalam hidupku, berkuasa atas tubuhku, berkuasa atas jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahanku. Aku menyerahkan hidupku. Aku mendedikasikan hidupku hanya bagi Tuhan. Dan sore hari ini, aku percaya, aku akan makan bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau makan bersama-sama dengan aku. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, apakah rancangan Tuhan bagi kita? Ya, setelah Bapak Ibu tadi berdoa, mendengar, membukakan pintu, ya, makan bersama dengan Tuhan, ya. Apakah rancangan Tuhan bagi kita? Saya ingin beritahu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, rancangan Tuhan adalah tinggal bersama kita, ya. Firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kalau kamu tinggal di dalam Yesus, kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi ini adalah janji Tuhan. Ya. Yesus sendiri yang ngomong. Tinggal kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya? Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, sore hari ini kesempatan Bapak Ibu belajar, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau dan biar firman-Mu tinggal di dalam aku. Artinya, Bapak Ibu baca firman Tuhan, ya. Setiap hari baca firman Tuhan. Bahwa firman itu harus tinggal, artinya harus menguasai diri kita, ya. Harus menguasai. Karena tadi Bapak Ibu udah mendengar, sudah membuka pintu, bagian berikutnya adalah Bapak Ibu dikatakan makan bersama, ya. Makan bersama itu apa? Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu harus menjadi santapan kita. Firman Tuhan itu harus kita baca sampai melekat di dalam hati dan pikiran kita, jiwa kita. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini bukan kata saya, Bapak Ibu. Ini kata Tuhan Yesus, ya. Itu yang pertama. Nah, pilih mana Bapak Ibu? Dalam menghadapi masalah ditemani oleh Tuhan Yesus atau hadapi masalah seorang diri tanpa Tuhan Yesus. Nah, begitu ya. Tadi Ibu Filia cerita ya, bagaimana dia ditemani oleh Tuhan Yesus waktu berobat, waktu mengalami divonis kanker serviks 3B, ya. Sementara yang lain berjuang seorang diri, mungkin nggak kenal Tuhan, ya, tanpa Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu pilih sendiri ya, mana yang Bapak Ibu mau, ya. Tentunya menghadapi masalah ditemani oleh Tuhan Yesus itu yang paling baik ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Oke, yang kedua ya adalah rancangan Tuhan adalah memulihkan jati diri kita. Ingat Bapak Ibu,
3 jati diri kita. Pertama, kita adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Ini juga kata-kata Tuhan Yesus ya. Kamu adalah garam dunia. Dan yang kedua, terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jati diri kita yang kedua adalah kita terang dunia. Dan jati diri kita yang ketiga yang terakhir adalah kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, jadi ingat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu garam dunia, Bapak Ibu itu terang dunia, Bapak Ibu itu adalah anak-anak Allah. Ya, jadi sangat spesial di mata Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, jati diri kita adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Yesus mulai. Jadi Bapak Ibu, Yesus naik ke surga dan Dia menyerahkan pekerjaannya untuk kita selesaikan. Ya. Itu menghadirkan kerajaan surga di muka bumi sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi Ibu Filia cerita bagaimana dia ketika sakit, dia berobat ke RSCM, dia bisa mendoakan orang, dia bisa melayani orang, dia bisa menguatkan orang, ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sakit, ya, Bapak Ibu banyak orang yang lebih menderita daripada apa yang Bapak Ibu alami. Dan bagian Bapak Ibu, ya, Tuhan mau supaya Bapak Ibu menyaksikan, menguatkan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu, mendoakan, ya. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi makanan Yesus, makanan kita, ya, sebagai anak-anak Allah adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelesaikan pekerjaannya. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi ketika Bapak Ibu tadi ya makan firman Tuhan, baca firman Tuhan, maka itu adalah kekuatan Allah. Ya. Bukan hanya menyelamatkan, tapi kekuatan untuk membuat iman Bapak Ibu sekalian lebih besar lagi, lebih bangkit lagi. Ya, iman Bapak Ibu itu mengalahkan semua sakit penyakit. Iman Bapak Ibu mengalahkan setiap persoalan. Ya, tetapi dimulai dari makan firman. Ya, oke. Fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah Bapak Ibu sendiri. Tapi fokus untuk memuliakan Tuhan dengan bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu kepada orang lain. Bapak Ibu, setiap perkembangan baik, setiap perubahan, walaupun sedikit, jauh lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin. Bapak Ibu saksikan, Bapak Ibu saksikan, Bapak Ibu ceritakan kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan memproses Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita bisa menghargai hal-hal kecil yang terjadi, kebaikan-kebaikan kecil yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, maka kita pantas mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Karena firman Tuhan katakan, siapa percaya setia kepada perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan perkara yang lebih besar. Saya mau cerita sedikit tentang Danau Okeechobee di Amerika. Okeechobee, jadi ada bencana kekeringan di musim panas 2007 lalu di Amerika. Membuat para ilmuwan dan arkeolog di Florida menemukan harta karun tersembunyi selama ratusan tahun di bawah Danau Okeechobee. Okeechobee adalah danau terbesar kedua di Amerika. Karena musim panas yang hebat, permukaan air danau itu pun turun drastis sampai ke titik terendahnya. Di beberapa bagian wilayah pantai danau tersebut kering sejauh sekitar 1 km.
menciptakan sebuah daratan baru dari dasar sungai yang kering. Beberapa artefak peninggalan kuno yang selama ini tidak diketahui tertinggal di dasar danau pun terlihat dengan jelas. Jadi kelihatan ya, timbul tuh mulai harta karunnya ya. Sisa-sisa gerabah keramik, anak panah, peralatan pertukangan, liontin, emas, dan permata berharga tergeletak begitu saja di dataran kering dasar sungai. Semua peninggalan sejarah itu memberikan banyak masukan ilmu pengetahuan mengenai sejarah masa lalu Amerika. Semua peninggalan yang selama ini tersembunyi di dasar sungai itu ditaksir bernilai ratusan miliar hingga triliunan. Bahkan semua harta karun tak ternilai itu tersembunyi di dasar sungai selama ini. Dibutuhkan sebuah musim panas yang hebat dan kekeringan untuk membuat harta tak ternilai itu ditemukan. Nah, seperti itu pula masa pergumulan dan pencobaan tidaklah menyenangkan untuk dilalui. Namun kesusahan dan masa ujian bagi iman pada masa kesukaran tersebut dapat menyingkapkan banyak harta berharga yang tak ternilai di dalam kehidupan kita, jika saja kita mau bertahan melaluinya. Karena itu apapun pergumulan Anda, apapun yang Anda nantikan dari Tuhan, saat ini jangan menyerah. Terus berdoa, teruslah percaya, teruslah berharap dalam iman. Bertekunlah, Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kamu memerlukan ketekunan supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Baik, Bapak Ibu, saya selesai dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini datang, yang bergumul dengan sakit penyakit, ya. Mari taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit dan kami akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar untuk setiap kami. Dan Engkau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi supaya Tuhan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami percaya Tuhan, sebagaimana Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Maka biar Tuhan melalui hal ini, maka kami semakin dalam lagi mengenal Engkau. Dan hamba berdoa sore hari ini buat setiap kami yang datang dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghardik semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, semua apapun sakit penyakit, baik kanker, baik ginjal, baik paru-paru, baik sakit jantung, sakit apapun juga di bagian-bagian tubuh yang lain. Aku perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, sembuh. Aku lepaskan kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalir mujizat Tuhan, mengalir kesembuhan Tuhan, mengalir pemulihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Kami terima mujizat Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sore hari ini. Terjadi buat setiap kami yang percaya. Setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan, mujizat-Mu, lawatanmu terjadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kami percaya dengan segenap hati. Bahwa Engkau sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur. Dan kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah, Tuhan, mengasihi kami. Dan Engkau pribadi yang sejati. Yang luar biasa Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Percaya kau Tuhan sanggup. Ku percaya kau Tuhan mampu. Lakukan segala
percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala